Dia selalu nurut, taat. Namun sayang sobat, saat itu juga Imron telah menggadaikan akidahnya, melakukan pesugihan di sana. Mobil masih bagus di hatinya Imron. Kok omongannya begini? Ada apa? Aneh. Imron pun merasakan satu keanehan. Tanpa dipikirkan secara mendalam oleh Imron ini seakan-akan dapat perewangan yang betul-betul memudahkan langkah-langkahnya dia. Ilham tidak tahu bahwa orang tuanya segini kayanya itu hasil dari pesugihan. Awalnya Ilham tidak memahami yang dimaksud sama orang tuanya. Namun di hati kecilnya mengatakan bahwa bapaknya kamu itu melakukan pesugihan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat mengulas malam dimanapun Anda berada, bersama saya Jampang. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang menjalankan. Pada video kali ini mungkin ada sesuatu yang ditunggu-tunggu sama kalian juga, yaitu saya akan membawakan sebuah cerita dari subscriber yang dimana masih berkaitan pada bulan Zulhijjah, yaitu musim haji. Sebuah cerita pesugihan di tanah Mekah, yaitu pesugihan haji. Dan saya doakan kepada kalian supaya diberi kesehatan yang prima, dimudahkan dari segala urusannya, dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Oke sobat mengulas malam, saya langsung saja pada ceritanya. Berawal kurang lebih pada tahun 1998, di mana negara Indonesia ini mengalami hal-hal valid ekonomi, yaitu krisis moneter. Pada tahun 1998, Imron memiliki istri namanya Ijah dan memiliki anak namanya Ilham. Pada saat itu keluarga tersebut murat-marit karena terpaan ekonomi dan himpitan ekonomi yang betul-betul sulit bagi kehidupan dia. Cari kesana sini kerjaan belum didapati. Namun ada salah satu teman yang mengajaknya untuk kerja di luar negeri, yaitu di Mekah. Imron keahliannya nyupir, jadi dia kebetulan dibutuhkan supir pribadi di Mekah. Imron pun segera menerima pekerjaan itu dan mau memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh salah satu agen. Saat itu juga Imron pamitan pada istrinya, dan Ilham anaknya waktu itu masih duduk di bangku SD. Imron berangkat, baru juga dapat 1 tahun Imron bekerja di sana. Kerjaan tiap hari sesuai tugas dan kewajiban dia selaku supir, yang dimana majikan pergi kemana dia selalu mengantar, baik yang perempuan maupun laki-laki. Setahun, 2 tahun Imron sudah melalui masa kerja, karena kontraknya itu 4 tahun. Pada hari kedua ataupun hari kedua tahunnya, Imron saat itu membutuhkan uang juga untuk kebutuhan keluarganya, yaitu anaknya masuk ke sekolah SMP. Biaya-biaya kebutuhan SMP, pendidikan. Namun dari rujukan istrinya agar Ilham tuh mondok di pesantren saja, karena ilmu agama ini selaku pondasi kehidupan untuk masa depan. Saat itu
Imron menyetujuinya. Kebutuhan uang untuk Imron minta kepada majikannya, yaitu kasbon. Nanti gampang dipotong dari gajinya. Karena majikannya baik, diberilah kebutuhan untuk Imron yang sesuai Imron minta. 3 tahun sudah berjalan. Sampai ke 4 tahun pasca masa Imron kontrak mau habis. Saat pasca mau habisnya kontrak Imron, saat itu majikannya mengajak Imron pergi wisata ke salah satu tempat wisata yang sangat ramai, yaitu di Kulah Yaman, ataupun tempat berenang dan nginap, karena di sana tuh bangunannya kokoh, bagus. Bahkan juga ada salah satu oknum jemaah haji melakukan ritual dengan temannya. Saat itu Imron sembari menunggu majikannya menemui tamunya di salah satu hotel di tingkat 2 di bangunan tersebut, Imron curi-curi dengar dari obrolan. Kebetulan waktu itu jemaah haji dari Indonesia. Sedikitnya Imron mengetahui dan memahami bahasa Indonesia. Bahwa kalau kita waktu tawaf, kita berenang sini, mandi, sorbannya dibasahin, terus kita minum air dari kolam itu. Wah, kayaknya enak. Kita pulang dari sini bakal kaya. Semua keinginan kita dijabah. Imron masih bertanya-tanya, apakah benar apa yang dituturkan oleh orang itu? Namun Imron memberanikan diri menanyakan. Jadi, apakah benar, Pak? Saya udah capek, Pak, hidup miskin, Pak. Sampai bekerja ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 2 orang tersebut, saya sebut namanya Yusuf dan satunya Aim. Persyaratannya berat enggak, Pak? Enggak berat, enggak apa kok. Minum air, basahi pakaian, wukuf. Nah, nanti setahun sekali kesini lagi untuk mempertajam keinginan kita supaya cepat kaya lagi, semakin banyak hartanya lagi. Saya aja udah 2 kali. Terjadilah obrolan semakin dalam, dan terasa waktu Imron pun memahami semua ritual-ritual yang diajarkan oleh Haji Yusuf. Dia melihat apa yang dilakukannya, cara-caranya. Saat itu juga Imron meminta diri kepada Pak Yusuf dan Aim agar kekhawatiran majikannya mencari dia. Berlalulah Imron ini mendatangi mobil yang diparkir. Tak lama kemudian Imron datang, sempat masuk ke dalam mobil. Tak lama kemudian majikan perempuannya datang. Saat Imron melajukan mobilnya meninggalkan area parkir itu, masih terngiang pikirannya di dalam benaknya Imron apa-apa yang dituturkan oleh Haji Yusuf untuk pelaksanaan ritual pesugihan di Kulah Yaman. Saat itu juga sedikit melamun ya Imron, hampir kejadian kecelakaan. Sempat majikannya berteriak, hati-hati itu. Di remnya mobil tersebut, alhamdulillah tidak terjadi masalah. Aduh, kamu banyak ngelamun, Ron. Mungkin karena kepengen cepet-cepet pulang ke tanah air ya, udah kangen sama keluarga. Tuh berapa bulan lagi kamu juga kontrak udah habis. Apa kamu mau memperpanjang lagi, mau kerja di tempat keluarga kita? Ya sudahlah,
Gimana baiknya aja Bu, saya sih ya namanya pekerja. Kalau memang saya masih dibutuhkan tenaga saya dan cocok oleh ibu, saya siap untuk memperpanjang kontrak. Setibanya di rumah majikan, Imron mengangkati semua barang dagangan, barang-barang pembelanjaan itu yang tadi dapat dibelinya, dibawa masuk semua ke dalam rumah. Setelah usai tugas itu, Imron pun mengambil kebiasaannya dia, yaitu kopi tapi dari rempah-rempah. Dia minum kopi sembari merokok di area merokok, area smoking. Dia sebatang, dua batang, masih mengenang apa yang dituturkan oleh Haji Yusuf. Sembari mikir kapan saya harus bisa melakukannya, sedangkan beberapa bulan ini saya habis kontrak. Cobalah saya minta izin ke majikan untuk melakukan umroh. Saat itu pun selepasnya Imron minum kopi tuntas, begitu majikannya keluar menghampiri Imron, Imron pun bertanya dan meminta kepada majikannya agar permintaannya dikabulkan. Imron meminta agar Imron ingin melakukan umroh. Saat itu pun majikannya agak tercengang karena banyak waktu yang dibutuhkan oleh dia agar Imron bisa melakukan tugasnya. Namun Imron mengajukan keinginannya untuk umroh. Ya sudah, gini aja, selepas tugas selesai jadwal waktunya ini, toh kamu boleh katakan hanya 2 bulan lagi di sini. Ini juga 1 bulan tuntaskan. Nah, 1 bulan ke depan setelah kamu ingin pulang, masa kontrak habis, lakukanlah umroh. Saya beri waktu untuk libur kamu, sekalian kamu mempersiapkan diri untuk pulang. Seperti biasanya, keesokan harinya itu Imron mengantarkan majikan laki-lakinya, majikan perempuannya berbelanja, segala macam semua. Sampai 1 bulan berlalu. Saat yang ditunggu-tunggu oleh Imron, Imron ingin melakukan umroh. Saat itu juga Imron melakukan semua apa yang masih dikenang dalam pikirannya, itu tutur kata dari Haji Yusuf untuk melakukan pesugihan di Kulah Yaman. Saat wukuf pun Imron melakukan sesuatu, akan datang ke Kulah Yaman, melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Haji Yusuf. Waktu pun berlalu sampai wukuf pun tuntas semua, umroh pun sudah usai oleh dilakukan semuanya oleh Imron. Imron kembali ke rumah majikannya bahwa melaporkan dirinya telah melakukan umroh. Karena baiknya majikan dari Imron ini, Imron diberi hadiah, kenang-kenangan banyak oleh majikannya, karena Imron salah satu karyawan ataupun pekerja yang betul-betul mengerti akan tugas dan kewajibannya tanpa menghitung waktu. Dia selalu nurut, taat. Namun sayang sobat, saat itu juga Imron telah menggadaikan akidahnya melakukan pesugihan di sana, dengan keinginan bahwa Imron ingin cepat kaya. Masa kontrak pun habis. Saat Imron pulang ke tanah air, istrinya si Ijah ini sangat senang sekali karena bisa berkumpul kembali bersama suaminya. Ijah diberikan hadiah-hadiah dari majikannya. Bu, saya ini diberi kenang-kenangan, hadiah dari majikan untuk kamu. Semuanya dibuka, semua segala macam barang-barang. Dia senang sekali sih Ijah. Imron sempat menanyakan kepada istrinya, Bu, kita
punya uang sedikit untuk usaha. Kira-kira apa, Bu, yang sekiranya ini bisa untuk menutupi kehidupan kita? Kita makan tidak kerepotan, membiayai anak sekolah pun kita tidak harus capek-capek sekali mencarinya. Ya sudah, Pak, lebih baik ya yang namanya kebutuhan pokok manusia sehari-hari pasti makan, ya jualan sembako saja. Dimulailah saat itu juga Imron mencari tempat. Dengan uang yang dimilikinya, dia mengontrak salah satu kios. Diawali dengan seadanya. Tapi hal aneh yang dirasakan oleh Imron, semua para pembeli datang ke warungnya Imron atau ke kiosnya Imron, membeli semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kayak macam beras, minyak sayur, semuanya lah. Bahkan Imron menyiapkan dan menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk sehari-hari. Makin hari makin ramai, semakin hari semakin damai, banyak sekali dagangannya Imron. Imron pun disibukkan dengan melayani seluruh para pelanggan. Begitupun Ijah membantu Imron dengan semangatnya. Kurang lebihnya waktu berjalan 7 bulan, Imron memiliki dagangan yang begitu banyak sekali. Imron dipercaya oleh berbanyak para perusahaan yang menitipkan barangnya ke Imron, kayak Soun, kayak teh, kayak rokok, banyak. Namun Imron tidak mau hutang, beli tunai, tapi harga miring. Itulah prinsipnya Imron. Daripada saya hutang, tetap nanti juga bayar, sekarang bayar, tapi harga harus lebih murah, minta diskonan. Banyak para pedagang, istilah distributor, khususnya para sales-sales yang datang ke kiosnya Imron, karena merasa dibayarnya tunai. Ini nih pelanggan yang bagus. Sempat dia berkeinginan naik haji sekeluarga. Imron pun mendaftarkan diri karena ingin, rasanya ini boleh dikatakan supaya cepat, karena keahlian Imron itu di dalam mengemudi, khususnya untuk di mobil. Dia mencoba melebarkan sayapnya untuk jual beli mobil. Salah satu temannya yaitu Dede, dia adalah calon mobil ataupun maklar mobil yang biasa dia membawa barang orang lain untuk ditawarkan pada pembeli. Imron dibekali keilmuan tentang otomotif. Dimulailah hari pertama Imron sama Dede menjalankan jual beli mobil. Yang anehnya, Dede merasakan Imron ini membawa hoki, membawa keberuntungan. Mobil yang dibawa sama Dede ditawar-tawarkan nggak laku-laku, begitu di tangan sama Imron, tidak lama, tidak nunggu 1 hari, hanya beberapa jam, mobil itu laku terjual oleh Imron dengan harga yang mahal lagi. Hari demi hari Imron mengumpulkan keuntungan dari jual mobil, sampai cerita kepada istrinya bahwa istrinya harus betul-betul mengolah usaha dari kios yang ditangani oleh istrinya, itu sembako, jualan sembako. Nah, Imron untuk jual beli mobil. Hari demi hari, bulan demi bulan, semakin banyak keuntungan yang diraup oleh Imron. Bahkan Imron membeli mobil dari hasil keuntungan jual beli mobilnya. Semakin banyak mobil yang dimilikinya, semakin banyak pelanggan yang membeli mobil ke Imron. Sampai-sampai Imron kewalahan untuk menyimpan mobil.
harus Imron mengambil langkah, yaitu mengambil showroom ataupun gudang untuk menyimpan mobil-mobilnya dia. Berkembangnya Imron berawal dari 3 mobil sampai memiliki 10 unit mobil yang beraneka merek, beraneka tahun. Tapi suatu keanehan di sini, Imron selalu mendapatkan mobil dengan harga murah dan menjualnya dengan harga tinggi. Memang mobilnya bagus. Aneh. Yang punya mobil dengan Imron sendiri selalu nego. Yang anehnya begitu ketemu, ya sudahlah, asal jadi aja Pak, Bapak berani berapa? Salah satu si pemilik mobil yang ingin menjual mobilnya, begitu ketemu sama Imron, dikontrol gak usah banyak, begitu berhadapan ngobrol mau dijual berapa, kira-kira asal jadi Pak, yang penting saya gak rugi banyak. Mobil masih bagus di hatinya Imron. Kok omongannya begini? Ada apa? Aneh. Imron pun merasakan satu keanehan. Tanpa dipikirkan secara mendalam oleh Imron, Imron ini seakan-akan dapat perewangan yang betul-betul memudahkan langkah-langkahnya dia. Dibayarilah mobil itu. Bahkan Imron hampir dalam 1 minggu itu membeli mobil bisa 5 unit. Tiap hari ada yang beli. Hampir yang lucunya ini, Dedek pun kebingungan. Saya punya temen Imron yang baru mulai mainan jual beli mobil, tapi relasinya banyak sekali. Bahkan menjual mobilnya pun bingung. Di luar logika. Orang sih jual mobil tuh paling 1 minggu 1 itu udah bagus, udah hebat. Ini hampir tiap hari mengeluarkan mobil. Bahkan membeli mobil pun hampir tiap hari. Dia kebingungan, sempat menanyakan kepada Imron, Pak Haji ini, maaf, punya apa sih? Kok begitu mudahnya mendapatkan mobil dengan harga murah tapi barangnya bagus, begitu dijual harganya tinggi sekali, untungnya gede banget. Ya dek, toh kamu juga yang dapat untungnya. Begitu pelanggan datang, suruh ngontrol, kamu bawa, lihat unitnya, nego sama saya buka harga tinggi, dia mau. Yang namanya syarat sah jual beli, ada ijab kabul dan tidak ada yang ditekan atau ada yang dirugikan. Saling mengiyakan, tidak ada rasa keberatan. Selesai, sah secara hukum agama. Mau apa lagi dek? Terus saya nggak menipu, barang-barangnya benar semua, bagus-bagus. Iya sih Pak Haji. Waktu pun berlalu, 1 tahun kemudian Imron berangkat umroh. Karena Imron sudah mendaftarkan diri menjadi haji. Dia makanya haji plus, ONH plus, ongkos naik haji yang positif. Dia, istrinya dan anaknya mendapatkan waktu 3 tahun jadwal untuk keberangkatannya. Karena menunggu jadwal keberangkatan hajinya, karena setiap tahun Imron harus melakukan ritual di sana, di tanah suci. Maka setiap tahun itulah Imron selalu umroh. Imron kembali mengunjungi kota Mekah untuk melakukan ritual pesugihan di sana. Ke Kulah Yaman, melakukan ritual kembali. Dia meminum air di sana, membasahi semua pakaiannya dia, dan dia mendoakan sesuatu, entah apa yang diharapkannya dia. Berbeda jauh sekali dengan kelakuan ataupun yang dilakukan oleh para umroh. Itu tempat wisata namun dijadikan suatu pesugihan oleh Imron. Imron pun bergegas kembali ke hotel dan menyiap-nyiap diri untuk pulang kembali ke tanah air. Kurang lebih 1 minggu Imron kembali melakukan aktivitas
datang ke showroomnya. Hari demi hari terus begitu. Semakin cepatnya Imran mendapatkan kekayaan dan semakin cepat dan banyaknya keuntungan yang diraup oleh Imran. Imran bukan masalah jual beli mobil saja, bahkan Imran jual beli rumah juga. Ada salah satu temannya butuh uang, rumahnya dijual, dibeli oleh Imran. Baru juga dibeli kurang lebihnya 3 hari, ada orang yang menanyakan rumah mau dijual tidak. Karena baru juga waktu tidak lama keuntungannya didapat udah kelihatannya besar, dijual kembali rumah itu pada si pembeli. Semakin banyaknya keuntungan Imran meraut, hari demi hari, bulan demi bulan, sampai betul-betul warga yang melihat kemajuannya Imran di luar nalar. Disebutkan dia melakukan pesugihan, dia tidak melakukan hal-hal yang lain, bahkan dia sering berangkat umroh. Perangainya juga baik, tutur katanya baik, bahkan tidak ada korban yang ditumbalkan oleh dia. Waktu berselang, tak terasa tibalah saatnya untuk melakukan ibadah haji. Selepas itu, Ilham setelah lulus sekolah. Ilham lulus sekolah dengan predikat yang terbaik. Girang senangnya saat itu Imran mendengar kabar bahwa anaknya ranking 1 yang memiliki prestasi terbaik dapat melanjutkan kuliahnya di Arab Saudi, yaitu di Al-Azhar. Saat itu pun Imran bersama Ijah senangnya bukan kepalang mendengar kabar anaknya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di Al-Azhar. Namun dengan apa yang telah dijanjikannya, sebuah hadiah yaitu untuk menunaikan ibadah haji bersama, saat semua surat-surat diurus semua tuntasnya, bahkan keberangkatan saat untuk haji sudah tiba. Saat itu juga Imran menceritakan semua pada Ilham. Ilham tidak tahu bahwa orang tuanya segini kayanya itu hasil dari pesugihan. Ilham merasakan satu aura yang berbeda di dalam rumah. Setelah begitu majunya usaha orang tuanya, namun ada satu hal yang kalau masakan sih sobat, itu kayaknya rasa cemplang, kurang enak masakan sih. Ini keharmonisan di dalam rumah tangga kayaknya nggak seperti dulu saat-saat masih miskin. Ibunya usaha sendiri, bapaknya usaha sendiri. Waduh, ini gimana? Saya sendiri di rumah, kata Ilham. Biasa kumpulin gak kumpul. Bapak saya ngurusin mobil, ibu saya ngurusin kios sembako. Daripada pusing, pikirnya Ilham membantu ibunya di warung. Ngobrol dengan ibunya. Ibunya menceritakan bahwa bapak kamu itu sudah melakukan umroh berapa kali, hampir tiap tahun berangkat umroh. Itu yang ibu senang. Setiap pulang dari umroh, kemajuan usaha semakin cepat, keuntungan semakin banyak. Itu loh kelebihan bapak kamu tuh. Semakin bertanya-tanya di dalam hatinya Ilham, ada apa ini? Apa yang dilakukan oleh orang tua saya? Saat itu pun pamitan si Ilham ini ingin membantu bapaknya, pengen tahu showroomnya di mana, berapa mobil yang dimiliki oleh bapaknya. Setelah pamitan sama ibunya, Ilham pun berangkat ke showroom bapaknya. Setibanya Ilham di showroom, melihat mobil mewah ada kayak macam Alphard, kayak Pajero, Fortuner,
Honda. Wah, udah betul-betul maju udah orang tua saya. Saat itu Imron masuk ke ruangan khusus, di mana ruangan itu hanya dia yang menempati. Alasannya ini ruang berkas. Ilham pun mencari tahu di mana orang tuanya. Saat itu diikutinya, namun tidak ketemu. Dia mencari, nanya ke salah satu karyawan yang ada di showroom itu, menunjukkan itu di atas. Di atas kebingungan karena belum tahu. Pas Ilham mencari bapaknya, saat itu juga Ilham dikejutkan oleh kehadiran bapaknya. Kamu di sini? Dari kapan? Ham, baru Pak. Menutupi bahwa dirinya sedang mengamati orang tuanya. Oh, ya udah masuk. Karena kamu anak saya. Diajaklah ke ruangan khusus itu oleh Imron. Di situ Ilham mengambil langkah ataupun memikirkan pemikiran bahwa bapaknya ini nggak wajar. Saat tibanya keberangkatan haji, Imron, Ilham, dan Ija diiringi oleh warga diantarkan ke asrama haji untuk dipersiapkan ke embarkasi dan diberangkatkan ke Tanah Suci. Setibanya di sana, di Tanah Suci, setelah di hotel semuanya beres semua, bahkan melihat-lihat, Ilham pun bersyukur, ya Allah, saya tadi duga-duga, tadi sangka-sangka menginjakan kaki saya, hadir ingin datang ke Baitullah, ke rumahmu ya Allah. Menangislah Ilham, menangis bahagia. Siapa orangnya yang tidak disangka-sangka sampai bisa hadir ke Tanah Suci, karena ilmu pengetahuan agama yang sangat mendalam Ilham ini betul-betul diterapkan saat ingin melakukan haji. Namun ada satu kejanggalan. Imron mengajak Ilham datang ke Kulah Yaman. Saat itu juga Imron mengajak Ilham untuk melakukan ritual. Awalnya Ilham tidak memahami yang dimaksud sama orang tuanya. Namun di hati kecilnya mengatakan bahwa bapaknya kamu itu melakukan pesugihan di sini. Itu sudah menggadaikan akidahnya demi suatu kekayaan. Saat ajakan itu untuk melakukan kegiatan, si Ilham menolak, bahkan memberikan ceramah kepada bapaknya. Saat itu juga terjadilah pertikaian adu mulut, sampai Ilham dipukul oleh orang tuanya. Ribut di situ, ditengah-tengahi sama istrinya. Namun keributan terjadi saat itu juga dilihat oleh pengamanan. Seperti tanyai ada keributan apa, Ilham hanya meminta maaf atas kesalahan saya Pak. Ini bapak saya, bukan siapa-siapa. Saya anaknya. Oh, kirain itu ada apa? Barangkali ada copet, ada apa? Saat wukuf pun jalani mengelilingi Ka'bah, seperti lantunkannya semua seperti yang biasa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik syarakalah. Semua jemaah haji melantunkan doa-doa. Sampai saat itu pun 7 keliling Ka'bah udah dilakukannya oleh Ilham. Saat itu juga Ilham sholat 2 rakaat di depan makam Nabi Ismail
dan melakukan kembali sholat 2 rakaat sunnah lagi di makamnya Nabi Ibrahim. Seperti situ bermunajat, meminta hidayah dari Allah agar bapaknya ini diberikan hidayah, supaya dia kembali kepada jalan yang benar, jalan yang betul-betul untuk melakukan ajaran agama, bukan menyimpang dari ajaran agama. Menangis dengan khusyuknya Ilham berdoa. Tak lama kemudian didatangi oleh ibunya, yaitu Ijah, menunggu setia anaknya sedang berdoa. Usai berdoa, Ilham pun melihat kepada kehadiran orang tuanya. Disambutlah oleh Ilham, diajaknya kembali sampai semua acara haji. Itu Ilham menemukan satu hal yang di luar nalar. Rambutnya begitu dipotong, dicukur, jatuh ke lantai, itu seperti ada cahaya yang menerangi ruangan itu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Mudah-mudahan rambutku ini jadi penerang pelita di akhir kelak. Ucapan itu dituturkan oleh Ilham. Berbeda dengan bapaknya. Si Imran saat ditahalul itu, waktu dicukur rambutnya, itu botak, kelihatan pitaknya, sampai akhirnya agak marah minta digundul kepada si pencukur itu. Gundul aja udah, kamu kayak gini gak bener. Digundul lah kepalanya, rambutnya dihabisin sampai gundul si Imran ini. Dilihat dan dipandangi kejadian hal yang tadi di Kulah Yaman ini, sempat tidak melakukan ritual orang tuanya itu gara-gara ribut duluan. Saking keselnya Imran ingin mengajak kembali ke Kulah Yaman untuk melakukan ritual yang tertunda. Ditolaklah oleh Ilham dan oleh Ijah. Udah Pak, istirahat, jangan yang enggak, jangan yang aneh-aneh. Udah istirahat, kita ke hotel aja. Rombongan pun berdatangan menghampiri untuk mengajak kembali ke hotel. Mereka kembali ke hotel. Singkat cerita, waktu haji pun sudah usai, dari tanah suci kembali ke tanah air. Sampainya di rumah, Ilham, Imran, dan Ijah sah menjadi gelar haji. Namun belum tentu mabrur, karena Imran melakukan hal-hal yang sudah di luar daripada akidah agama. Berbeda dengan anaknya Ilham, dan berbeda dengan Ijah yang dia mengerti. Dia mengetahui tata cara dan tidak melakukan ritual pesugihan. Saking keselnya Imran dan saking mangkelnya mengajak anaknya untuk melakukan ritual, tidak mau, bahkan tidak mau mengajak bicara kepada Ilham. Waktu pun berlalu, 1 hari sampai 1 minggu banyak yang berdatangan warga, kehadiran daripada haji sekeluarga. Banyak diberikannya hadiah-hadiah dan oleh-oleh dari tanah suci pada warga yang datang. Namun saat itu Imran tidak pernah ada di rumah. Bahkan Imran pun tidurnya di showroom. Saat itu juga Imran mengalami suatu kayak macam penyakit yang tidak bisa dideteksi. Hari berhari sampai bulan ke bulan, bahkan para pelanggan yang biasanya membeli mobil ke si Imran, tak satu pun yang datang.
Mereka melihat bahwa showroomnya itu seperti tertutup, tidak buka. Bahkan Dede selaku maklar yang biasanya memberikan mobil dagangan ataupun menjualkan mobil dagangan dari si Imron, ini tidak pernah datang. Tiap hari Ilham selalu berdoa. Sampai waktu tak terasa 3 bulan pun berlalu. Imron tidak pernah pulang ke rumah, hanya tidurnya di showroom. Karena merasa sebuah kesalahan yang ada di dalam diri Ilham. Ilham pun ingin meminta maaf pada orang tuanya. Datanglah Ilham ke showroom orang tuanya. Datang ke sana, sempat dibentak-bentaknya dan diusirnya oleh Imron. Padahal Ilham ini adalah anaknya, darah dagingnya. Saat itu pun Imron terpleset dan jatuh ngebentur kepalanya ke salah satu bumper mobil dan mengeluarkan darah. Rasa bersalahnya Ilham atas kejadian yang menimpa orang tuanya segera mungkin ditangani oleh Ilham, dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Imron dinyatakan memiliki satu penyakit penggumpalan darah di otak, harus operasi. Waduh, lumayan cukup membuang waktu, sedang saya harus mempersiapkan kuliah. Saya harus menunggu juga ini orang tua saya sebagaimana. Kesalahan saya ini. Tiap hari Ilham berdoa. Sempat namanya Ijah selaku istrinya, setelah dapat cerita bahwa suaminya itu adanya gumpalan darah di dalam otak, pembekuan, harus melalui operasi. Karena di rumah sakit daerah tidak mumpuni, sehingga dirujuklah ke luar daerah, khususnya di ibu kota di Jakarta. Dirujuklah ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Imron dibawanya ke sana. Ijah pun berangkat. Begitu juga Imron didampingi oleh Ilham. Setibanya di rumah sakit Jakarta, Imron ditangani dengan intensif. Diperiksanya, check up-nya, bahkan berminggu-minggu sampai melalui operasi pun Imron belum boleh pulang. Ilham selalu mendoakan, namun mengingat waktu bahwa dia harus kuliah, ini gimana? Tapi karena mengingat bahwa ini nasib orang tuanya, saya ikhlas menunda keberangkatan kuliah saya asal orang tua saya sembuh. Dituturkannya kepada ibunya bahwa saya harus menunggu bapaknya. Kalau ibu sendirian di sini saya masih khawatir. Ya sudahlah Ham, kamu betul-betul anak yang soleh Ham, bantu orang tua kamu Ham. Iya Bu. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai saatnya itu Imron koma. Tidak ada gerakan sama sekali, kesadaran pun sudah tidak ada. Kurang lebihnya 2 bulan Imron ada di ruang ICU. Sampai masuk ke 3 bulan. Bahkan banyak kekayaan yang dijual untuk pengobatan karena mahal. Bahkan waktu itu juga Ijah menerima telepon dari Dede bahwa banyak orang yang menanyakan mobil dijual enggak, karena tidak tahu si Dede ini agak licik. Bu, ditawar sekian Bu, mobilnya gimana, dijual enggak?
Ya karena butuh uang sehingga dijual lah. Uangnya ditransferkan ke rekening Ija. Alhamdulillah tuntas semua penderitaan yang dialami oleh istrinya dan oleh Imron. Sampai waktu itu 3 bulan pun berlalu, Imron masuk ke intermediate. Dipindahkan dari ruang ICU ke intermediate. Saat di intermediate itulah kurang lebih 1 bulan. Belum ada alhasil yang membaik. Ilham selalu komunikasi kepada Dede agar mobilnya tolong cepat dijualin sampai habisnya mobil itu untuk biaya pengobatan bapaknya. Saatnya waktu itu dirujuk ke luar negeri. Pengobatan untuk di Singapura pun dilakukan oleh Ilham demi kesembuhan orang tuanya. Karena Ija tidak buka-buka warung, tidak buka kios, banyak makanan ataupun dagangannya yang membusuk, yang sudah tidak layak pakai. Beras pun sudah menguning. Banyak tikus-tikus juga yang masuk. Udah tak terawat aja. Kayaknya barang-barang itu tidak bisa terjual. Saat dirujuknya untuk perobatan ke luar negeri, saat itu juga membutuhkan biaya yang banyak. Karena saking butuhnya uang, showroom pun dijual atas persetujuan ibunya. Karena toh tidak memiliki harta yang lain, tabungan pun tidak ada, uang sudah habis. Ya apa boleh dikata, demi kesembuhan bapak kamu, Ham, jual aja, Ham. Dijualah untuk biaya pengobatan Imron. Dirujuk ke luar negeri, ke Singapura. Saat itu berangkat ke sana dan membawa bekal hasil penjualan showroomnya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu, bahkan 1 bulan lamanya Imron dirawat. Karena tidak ada perkembangan yang membaik, dokter menyarankan disuruh bawa pulang. Yang anehnya ini penyakit kok belum ada obatnya. Dalam hatinya Ilham, bukankah setiap penyakit itu ada obatnya? Meminta, bermunajat kepada Allah agar diberikan obat untuk penyembuh bapaknya. Karena rujukan dari pihak dokter dari Singapura untuk dirujuk suruh bawa pulang, dilihatnya sudah tidak mampu ditangani, dibawa pulanglah si Imron itu ke tanah air dan sampai di rumah. Sesampainya di rumah, hanya tinggal rumahnya saja yang ada. Ija dengan uang tersisa yang apa adanya hasil penjualan showroom itu, ya karena kebutuhan tiap hari, habis juga. Pengobatannya begitu mahal. Sampai-sampai waktu itu Ilham menghubungi pembimbingnya ataupun guru besarnya di pondok pesantren, meminta bantuannya untuk menangani kasus bapaknya. Disepakatinya karena Ilham itu orang murid yang betul-betul teladan dan kesayangan pemilik pesantren di sana, maka kiai tersebut datang menemui Ilham di rumahnya dan melihat kondisi bapaknya. Saat itu bareng-bareng munajat, minta doa sama Allah. Ternyata baru di situ terbuka kasus Imron. Gurunya Ilham menuturkan pada Ilham dan istrinya Imron, yaitu ibunya si Ilham, maaf Bu, maaf ya Ndok, Ilham, bapakmu ini sudah menggadaikan akidahnya
demi kekayaan. Inilah akibatnya. Maaf sekali, bukan saya memfitnah, bukan saya menuduh. Ini betul-betul auranya gak benar. Wajahnya, semuanya, bahkan saya bertanya melalui keilmuan yang saya miliki tentang jati diri dia, minta kejujurannya dia untuk mengatakan sejujurnya. Dari hati kecilnya dia mengatakan pada saya bahwa iya, dia melakukan pesugihan, yaitu pesugihan di Kulah Yaman pada saat umroh. Bahkan tiap tahun pun dia lakukan. Kamu harus tahu, bukan saya memfitnah, bukan apa. Saat itu pun Ilham langsung mengiyakan, karena Ilham pernah diajak untuk ritual. Ilham menolak sampai ributnya. Dan saat itu juga Ilham menuturkan kepada guru besarnya, jadi jalannya gimana? Yang terbaik guru, agar bapak saya itu terselamatkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semua itu Allah yang memiliki kehendak. Kita merencanakan, Allah punya kehendak lain, mau bincang apa? Ya, mohon tuntunannya guru. Ayo kita bareng-bareng berdoa saja. Kalau memang ini harus menghadap Allah, ya kita semua harus ikhlas, daripada menyiksa orang yang hidup, bahkan dirinya tersiksa, kena azab daripada pesugihan ini. Baiklah, gimana baiknya? Didoakanlah waktu itu Imron ini oleh Kiai, guru besarnya Ilham. Bacain doa, buka Yasin, baca lagi hal-hal yang lain, sampai tuntasnya air yang disediakan tadi diminumkan ke dalam mulutnya Imron. Sisanya dibalurkan dari kepala ubun-ubun sampai ke kaki. Kun fayakun. Kalau memang boleh katakan ini kehendak Allah, kamu harus pulang, maka pulang. Kalau sembuh ya cepat sembuh, jangan menyiksa yang hidup. Ham, coba kamu berdoa, baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 313 kali. Kamu yakini, kamu inginkan apa? Silakan utarakan. Saya ingin orang tua saya selamat, Pak Kiai. Selamat dari siksa azab yang dirasakan oleh dia. Kasihan Kiai. Kalau memang ia cepat pulang, ya pulanglah. Silakan lakukan, Ham. Dilakukanlah oleh Ilham, dan baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 313 kali. Satu keanehan yang dirasakan oleh Pak Kiai, guru besarnya Ilham, saat itu pun seakan-akan jiwanya dari si Imron tuh hadir menghadap Pak Kiai dan meminta maaf. Setelah tuntasnya Ilham membaca apa yang dititah oleh Pak Kiai guru besarnya, saat itu juga hembusan nafas terakhir dari Imron dilihat oleh Ilham. Saat itu Ilham mengetahuinya dan guru besarnya mengetahuinya, langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seketika itulah langsung jerit tangis dari Ija sang istri menjerit keras dan histeri. Ditahanlah oleh Ilham. Kekhawatiran air matanya menetes kepada sang mayat. Bu, eling bu, ikhlaskan bu. Toh tadi ibu bilang bahwa ibu udah ikhlas. Ya sudahlah. Inilah apa yang diinginkan oleh Bapak, dan inilah azab yang diterima oleh Bapak. Auzubillah min dzalik bu, tolong bu. Toh kita sudah tidak memiliki apa-apa lagi bu. Bapak sudah pergi, kekayaan pun kita seperti dulu lagi. Tapi alhamdulillah rumah kita sekarang ini tidak seperti rumah yang dulu. Udah agak membaik. Ya sudah, saya terima. Saat itu pun
diumumkannya bahwa Imron telah wafat. Masyarakat berdatangan. Keesokan harinya persiapan untuk pemakaman Imron. Setelah disolatkan sampai pemakaman tuntas, bahkan guru besarnya Ilham sempat belum pulang, masih menghadiri sampai 7 harinya tahlilan. Setelah 7 hari usai, guru besarnya Ilham pamitan dan ingin mengajak Ilham kembali lagi ke pondok. Namun Ilham ingin menemani ibunya. Saat itu pun Ilham diberi wejangan oleh guru besarnya agar selalu hati-hati dalam langkah dan agar selalu menjaga lisan, karena dengan lisan itulah salah ucap bisa membahayakan perasaan orang. Ibaratnya mulutmu harimaumu, jagalah lisanmu agar lisanmu tetap terawat. Jangan sampai setajam samurai. Perbanyaklah istighfar Ham, bersalawatlah. Syukur-syukur tiap hari tak lepas bersalawat dan istighfar. Iya Pak Kiai, ya wes, aku mulai sek yo. Iya Pak Kiai, diciumnya tangan, dilepaskanlah Pak Kiai untuk pulang kembali ke Jawa Timur. Saat itu pun Ilham dan ibunya, karena ada sesuatu hal yang harus dilakukan dalam hijrahnya perbuatan diri, karena sudah tidak memiliki usaha, rumah pun dijual dan ingin kembali ke kampung untuk berusaha di kampung. Ijah pun menyetujui usulan daripada Ilham. Saat itu juga Ilham dan ibunya menjual rumahnya dan pulang ke kampung ibunya. Begitulah sampai di sana Ilham dan ibunya membuka usaha. Mereka dengan sederhana menerima syukur nikmat yang telah diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka tenang dan nyaman, bahkan sejahtera. Itulah sobat mengulas malam dimanapun Anda berada. Semoga cerita dari subscriber ini bisa diambil hikmahnya. Mohon ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Akhirul kata, saya akhiri dari cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.